Bab 9. Taruhan. Panggung hidup dan mati, sama seperti nama adalah tempat bertarung hidup mati. Murid dari setiap sekte pasti akan ada dendam pribadi. Daripada memendam perasaan ini lebih baik dilampiaskan. Tujuan sekte pedang membangun panggung hidup dan mati ini adalah menyelesaikan dendam di antara murid. Jika di antara murid muncul perselisihan yang tidak bisa diselesaikan, maka boleh menantangnya. Tentu saja tingkatan setiap penantang tidak boleh lebih tinggi 2 tingkatan dari orang yang ditantang. Warrior yang awalnya juga tidak ingin mengungkit panggung hidup dan mati, tapi melihat serangan Geo Duan padanya, dia mengetahui Geo Duan sama sekali tidak berencana mengampuninya. Jika Geo Duan yang mulai menyerang, tidak peduli dia menang atau kalah, yang rugi tetaplah warrior yang kalah. Geo Duan pasti akan menyiksa dia sampai mati. Menang, dia juga tidak mendapatkan keuntungan apapun dan juga tidak boleh membunuhnya. Bahkan melukainya juga akan terjadi masalah besar, karena dia sekarang hanya murid tukang. Hanya di panggung hidup dan mati, dia baru memiliki status yang sama dengan Geo Duan. Dia baru bisa membunuh Geo Duan. Haha. Geo Duan yang sadar kembali pun tertawa, menunjuk warrior yang, dengan ekspresi meremehkan berkata, "Lucu sekali, manusia tidak berguna sepanjang sejarah menantang aku di panggung hidup dan mati." Demi apa? Karena kamu manusia tidak berguna sepanjang sejarah. Mendengar sindiran Geo Duan, warrior yang pun tidak peduli dan berkata, "Aturan sekte pedang, tingkatan yang rendah menantang tingkatan yang lebih tinggi, maka dia tidak boleh menolak." Tentu saja, jika kamu mau menolak juga boleh. Hanya saja dengan demikian kamu Geo Duan di sekte pedang akan ditertawai bahwa tantangan murid tukang pun tidak berani terima. Aku tahu kamu sedang memanas-manasiku. Geo Duan mencibir dan berkata, "Tapi aku akan menerima tantanganmu. Kamu tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan di panggung hidup dan mati di depan semua orang sekte pedang, meremukkan semua tulang kamu, memberitahu kepada semua manusia tidak berguna adalah manusia tidak berguna. Meskipun sudah menjadi pendekar hitam, tetaplah tidak berguna. Sudah. Kalau sudah, ayo kita ke panggung hidup dan mati." Warrior yang dengan tenang melihat Geo Duan, lalu berjalan ke panggung hidup dan mati. Melihat warrior yang begitu tenang, aura membunuh Geo Duan semakin kuat. Seorang manusia tidak berguna beraninya berlagak. Warrior yang tidak hanya memutuskan jalan kekayaannya, sekarang malah di depan umum menantang dia. Seorang murid tukang menantang dia, ini sama seperti menghina dia. Aku akan membiarkan dia merasakan hidup lebih menderita dari mati. Warrior yang menantang murid bagian luar di panggung hidup dan mati, "Ayo, kita pergi lihat." "Apa? Kamu tidak salah lihat." Warrior yang menantang murid bagian luar. "Kamu sudah gila. Kamu yang gila, seluruh keluarga kamu sudah gila juga." Tadi, kakak sepupu Danidu pergi mencari warrior yang, tidak menyangka warrior yang sudah menjadi pendekar hitam, dan menantang kakak sepupu Danidu. Sekarang mereka sudah di panggung hidup dan mati, ayo cepat ke sana. Warrior yang sudah menjadi pendekar hitam. Baik, ayo, cepat memberi semangat pada warrior yang puncak murid bagian luar. Apa? Murid tukang menantang murid bagian luar. Dan si manusia tidak berguna itu. Kamu tidak salah lihat. Si manusia tidak berguna bahkan bukan pendekar hitam. Tidak tahu, sekarang mereka sudah pergi ke panggung hidup dan mati. Cepat ke sana. Jika terlambat murid tukang itu akan mati. Pertunjukan seru pun terlewatkan. Aku akan memberitahu kepada orang lain. Murid tukang menantang murid bagian luar di panggung hidup dan mati. Benar-benar cari mati. Ayo kita ke sana melihat murid bagian luar bagaimana memberi pelajaran pada dia. Hanya dalam sekejap,
Berita warrior yang menantang murid bagian luar pun tersebar luas. Tersebar di puncak pembantu dan puncak murid bagian luar. Ribuan murid tukang dan ratusan murid bagian luar pun bergegas pergi ke panggung hidup dan mati. Di panggung hidup dan mati, seorang senior tua memandang warrior yang dan Geoduan, tapi tatapan senior tua ini lebih tertuju pada warrior yang. Senior tua ini bernama Daren Chao, adalah tetua bagian luar Sekte Pedang, mengurus tim penegak hukum bagian luar. Sebelumnya dia juga banyak melihat pertarungan di panggung hidup dan mati, tapi murid tukang menantang murid bagian luar, ini pertama kali melihat. Daren Chao mengayunkan tangan kanan, dua buah batu energi terbang ke arah warrior yang dan Geoduan lalu berkata, panggung hidup dan mati tidak ada aturan, segala trik boleh kalian gunakan. Untuk keadilan, sekarang kalian memulihkan penuh energi hitam kalian masing-masing, lalu boleh dimulai. Selesai berkata, senior tua ini pun terbang ke samping. Kamu pasti akan mati, kata Geoduan terhadap warrior yang. Warrior yang tidak membalas, melainkan berjalan ke rak senjata, memilih sebuah pedang panjang pedang sekitar 1,5 meter, lebar 2 jari, dibuat dari besi biasa, bukan senjata bagus, tidak memiliki level. Pedang King Feng, level kuning kelas bawah. Saat ini, di tangan Geoduan muncul sebuah pedang panjang, memandang ke arah warrior yang, tenang saja, aku tidak akan membunuhmu, aku akan memotong nadi-nadi kamu, lalu meremukkan tulang-tulang kamu, dan mengutus orang mengantar kamu pulang ke rumah agar keluargamu juga ikut menderita. Bagaimana? Aku cukup baik. Lalu mengayunkan teknik pedang, warrior yang dengan nada tenang berkata, tenang saja, aku juga akan berbaik hati padamu. Setelah itu, warrior yang duduk bersila, menyerah energi yang ada di dalam batu energi. Tatapan Geoduan pun dipenuhi aura membunuh, lalu duduk bersila menyerap energi yang ada di dalam batu energi. Saat ini, di bawah panggung hidup dan mati, ada ratusan murid bagian luar melihat warrior yang dan pria berbaju hijau. Di antaranya ada murid bagian luar bermuka kuaci terhadap murid bagian luar yang ada di sampingnya berkata, Jeremy Jiang, Geoduan adalah pendekar hitam level 8. Sedangkan murid bagian luar itu aku tidak tahu levelnya, tapi aku yakin Geoduan dalam 10 serangan sudah bisa memenggal kepalanya. Aku menebak 5 serangan. Pria yang bernama Jeremy Jiang berkata terhadap pria berwajah kuaci, 20 buah batu energi, berani taruhan. Kamu begitu meremehkan murid tukang ini, kata pria berwajah kuaci ini. Masuk ke sekte 2 tahun, sekarang baru menjadi pendekar hitam, orang tidak berguna ini, pantas aku memandang tinggi. Jeremy Jiang dengan nada meremehkan berkata, bagaimana, 20 buah, aku taruhan Geoduan dalam 5 serangan bisa memenggal kepala dia, berani. Kenapa tidak berani? Pria berwajah kuaci tertawa dan berkata, murid tukang ini berani menantang Geoduan, pasti memiliki kemampuan, aku tidak percaya 10 serangan pun tidak bisa tahan, ada yang mau ikut taruhan. Aku taruhan 5 serangan. Aku taruhan 10 serangan. Aku taruhan murid tukang akan menang, 50 butir batu energi. Di saat ini terdengar suara yang nyaring. Murid bagian luar pun terdiam, menoleh kepala melihat, terlihat seorang gadis kecil berusia 14-15 tahun tersenyum melihat mereka. Gadis kecil ini berusia sekitar 14-15 tahun, memakai gaun bermotif bunga, menutupi badan seksinya, alis yang mempesona, bibir yang imut, sepasang mata yang lugu. Gadis kecil ini bukan orang lain, dia adalah Bona dari Sekte Fu Feng. Hari ini dia sengaja datang mencari warrior yang, tapi tidak menyangka warrior yang sedang bertarung dengan orang lain. Yang lebih tidak terduga, orang-orang yang ada di depannya sangat meremehkan warrior yang,
dia sudah mengetahui kehebatan warrior yang adalah orang yang memiliki energi hitam 5 elemen. Para murid bagian luar melihat seorang gadis kecil pun kaget. Meskipun gadis ini masih kecil, tapi semua orang bisa membayangkan kecantikan dia setelah dewasa. Beberapa dari mereka pun muncul pemikiran mesum. Melihat tatapan mata yang menyebalkan ini, Bona mendengus, lalu dari saku mengeluarkan setumpuk jimat berjalan ke depan Jeremy Jiang mereka dan berkata, "Aku taruhan dengan kalian. Aku taruhan murid tukang akan menang." Jeremy Jiang pun tercengang, tapi saat melihat setumpuk jimat di tangan Bona, Jeremy Jiang langsung terdiam. Lewat beberapa menit baru sadar kembali. Tatapan yang sombong pun menjadi baik dengan nada kecil bertanya, kamu orang sekte Fu Feng." Saat ini, para murid bagian luar melihat setumpuk jimat di tangan Bona. Itu adalah jimat, hanya pendekar kuat 10 besar baru berhak mendapatkan jimat. Tatapan mereka pun mulai memanas. Bona mendengus dan berkata, "Iya, aku taruhan murid tukang ini akan menang, kalian berani taruhan." Dia paling benci orang-orang ini tidak hanya meremehkan murid tukang, juga menggunakan tatapan menyebalkan melihat dia akan memenangkan semua aset pembinaan yang mereka miliki. Taruhan murid tukang menang. Mendengar ini, para murid bagian luar saling bertatapan, melihat apakah gadis kecil ini sudah gila. Malah taruhan murid tukang akan menang. Yang perlu diketahui, Geo Duan adalah pendekar hitam level 8, dan murid tukang ini paling level 4/5, mana mungkin bisa mengalahkan Geo Duan. Memikirkan demikian, semua orang saling bertatapan, muncul keserakahan. Tatapan Jeremy Jiang berbinar lalu berkata, "Kak, kami boleh saja taruhan dengan kamu, tapi kamu harus jadi bandar, karena kami semua bertaruh murid tukang akan kalah, bagaimana?" Bona berpikir sejenak lalu berkata, "Boleh, kalian mulai taruhan, seberapa besar aku terima." Menahan rasa bahagia dalam hati, Jeremy Jiang lanjut berkata, "Kamu lihat, kami ada ratusan orang, ini bukan angka yang kecil, jika kamu kalah, ini." Bona tentu saja mengerti maksud Jeremy Jiang, mengangkat alis mata, lalu dari saku mengeluarkan setumpuk jimat, dan berkata, "Ini, ada sekitar 20 jimat, semuanya kelas menengah, setiap lembar bisa dijual sekitar 500 batu energi, jika aku kalah, aku akan bayar dengan ini, boleh?" Jimat kelas menengah. Melihat jimat yang ada di tangan Bona, semua orang pun mulai kegirangan. Setiap lembar jimat kelas menengah, mungkin tidak hanya bernilai 500 batu energi, jika mereka yang jual akan mencapai 1000 batu energi. Kali ini, tidak perlu Jeremy Jiang berkata, para murid bagian luar langsung setuju. Jarang-jarang bisa memeras orang, mereka tidak memeras, ini akan menerima hukuman langit. Aku taruhan 500 batu energi. Di saat ini, Jeremy Jiang mendadak berkata, "Sekarang kami tidak membawa begitu banyak batu energi, kamu catat saja dulu, jika kalah kami pasti akan membayar, kami semua murid bagian luar, tidak akan menipu kamu." Mendengar perkataan Jeremy Jiang, para murid tukang pun tercengang, 500 batu energi bukan jumlah yang kecil. Yang perlu diketahui, mereka 1 bulan hanya bisa mendapatkan 20 batu energi, Jeremy Jiang ini benar ada sebanyak ini. Sama seperti yang dibayangkan murid bagian luar, Jeremy Jiang tidak memiliki 500 batu energi, tapi dia tidak takut, karena apakah murid tukang akan menang? Jawabannya pasti tidak mungkin. Bona berpikir sejenak lalu berkata, "Boleh, kalian sebut saja taruhan kalian. Aku akan mencatat semua." Dia tidak takut mereka tidak membayar, di sekte pedang masih tidak ada orang yang berani menekan dia. "Aku tambah 2000 batu energi." Melihat bisa utang,
Jeremy Jiang langsung menambah 500 batu energi, tidak memeras dia, kapan lagi. Bona yang setuju utang dulu, sisa murid lain pun mulai tergerak, ikut taruhan. Aku juga taruhan 1000 batu energi. Aku 800. Aku 2000. Melihat semua orang taruhan, Bona pun tersenyum, terus mencatat semua taruhan mereka. Bagi dia, warrior yang bisa menang adalah hal yang terbaik, jika kalah juga tidak apa-apa. Lagi pula jimat seperti ini di sekte Fu Feng sangat banyak, dirinya juga bisa membuat. Bersambung.